Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Nashwa Hora Fitrayani. Saya berasal dari Prodi Akuntansi Syariah C. Dan pada kali ini saya bersama rekan saya Sri Nur Fadila Analis. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Nur Fadila Analis. Saya mahasiswi dari Universitas Halu Oleo Kendari, program studi psikologi. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu syirkah. Yang pertama, syirkah secara dalam fikih muamalah adalah akad kerjasama antara dua atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi, yaitu modal, tenaga, atau keahlian, dan keuntungan maupun kerugian dibagi sesuai kesepakatan. Syirkah diperbolehkan dalam Islam selama yang pertama dilakukan secara sukarela, dan yang kedua objek usahanya halal, dan yang terakhir tidak mengandung riba, gharar, dan penipuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skema syirkah atau alur kerjasama syirkah. Skema umum syirkah ada 5, yaitu yang pertama para pihak harus 2 orang atau lebih sepakat dalam kerjasama. Selanjutnya ada akad atau perjanjian, kesepakatan tentang jenis usaha, besar kontribusi, pembagian keuntungan, dan penanggungan kerugian. Dan yang ketiga ada kontribusi, yaitu modal uang, barang, dan tenaga atau keahlian. Yang keempat ada pengelolaan usaha. Usaha dijalankan sesuai akad dan prinsip syariah. Dan yang terakhir ada pembagian hasil untuk keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai porsi modal. Dan yang terakhir saya akan jelaskan tentang jenis-jenis syirkah dan contohnya. Ada yang pertama syirkah tentang amlak atau syirkah kepemilikan, syirkah yang terjadi tanpa akad karena kepemilikan bersama atas suatu harta. Contohnya 2 saudara mewarisi sebidang tanah secara bersama. Dan yang kedua ada syirkah ukut yang berdasarkan akad. Syirkah ini terjadi karena perjanjian kerjasama usaha. Dalam syirkah ukut ini ada beberapa syirkah. Yang pertama itu syirkah inan, kerjasama di mana modal, kerja, dan keuntungan tidak harus sama. Contohnya A menyetor modal 10 juta, B menyetor modal 5 juta, keuntungan dibagi 60% untuk A dan 40% untuk B. Yang kedua ada syirkah mufawwadah, kerjasama di mana semua pihak harus sama dalam modal, kerja, tanggung jawab, dan pembagian keuntungan. Contoh 2 orang membuka toko, masing-masing menyetor 20 juta, sama-sama mengelola usaha, keuntungan dan kerugian dibagi rata. Dan yang ketiga ada syirkah abdan, kerjasama yang mengandalkan tenaga atau keahlian tanpa modal uang. Contohnya 2 tukang bangunan menerima proyek rumah, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, modal utama adalah keahlian dan tenaga. Dan yang keempat ada syirkah wujud, kerjasama berdasarkan kepercayaan dan reputasi tanpa modal uang juga. Contohnya ada 2 pedagang dipercaya supplier mengambil barang tanpa modal, barangnya dijual, namun keuntungan dibagi sesuai kesepakatan juga. Dan yang terakhir ada syirkah mudharabah, kerjasama antara sahibul mal, pemilik modal, dan mudharib, pengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, kerugian ditanggung pemilik modal kecuali kelalaian pengelola. Contohnya, investor memberi modal 50 juta, pengelola menjalankan usaha kuliner, keuntungan dibagi 60% investor, 40%-nya pengelola. Jadi, kesimpulan dari yang apa saya sampaikan tadi, yang pertama adalah syirkah adalah kerjasama usaha dalam Islam dan dilakukan berdasarkan akad dan prinsip syariah, memiliki berbagai jenis sesuai bentuk kontribusi, dan bertujuan menciptakan keadilan, tolong-menolong, dan keberkahan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai syirkah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.